Film ketiga dari serial horor terkenal Conjuring berjudul The Devil Made Me Do It menceritakan tentang seorang pemuda bernama Arnie yang ditangkap karena membunuh pemilik rumah tempat pacarnya bekerja. Namun, dalam persidangan Arnie, Ed dan Lorraine Warren membuat pembelaan mengejutkan. Mereka menyatakan Arnie membunuh karena kerasukan oleh iblis. Tahukah kalian kalau cerita dalam kasus ini berdasar kisah persidangan nyata yang terjadi pada tahun 1981? Kasus ini terkenal dengan sebutan The Devil Made Me Do It Case. Pada tanggal 16 Februari tahun 1981, Alan Bono berusia 40 tahun dibunuh oleh 19 tahun Arnie Johnson dengan cara ditusuk berkali-kali oleh 12 cm pisau lipat. Bono merupakan pemilik tempat penampungan anjing di mana Debbie, pacar Arnie, bekerja sebagai perawat anjing yang ditampung. Sesaat sebelum pembunuhan, Alan Bono bersama Arnie, Debbie, sepupu Debbie yang berusia 9 tahun bernama Mary, adik perempuan Arnie, Wanda, sedang menikmati makan siang bersama. Saat itu, Bono yang meminum beberapa gelas wine mulai mabuk. Menurut pengakuan Debbie, Bono menarik tangan Mary dengan kencang dan tidak mau melepaskannya. Saat itulah terjadi pertengkaran antara Bono dan Arnie yang berujung pada penusukan hingga tewasnya Bono. Bagi polisi, kasus ini nampak seperti kasus kejahatan umum di mana pertengkaran berujung pada pembunuhan. Namun, kasus ini berkembang menjadi sensasi media yang tak terduga saat Warren mengatakan pada polisi bahwa Arnie mengalami kerasukan saat pembunuhan terjadi. Persidangan Arnie dimulai pada bulan Oktober 1981. Pengacara Arnie sebelum persidangan membuat pernyataan mengejutkan pada media bahwa dia meyakini tusukan pada tubuh Bono terlalu dalam untuk dilakukan oleh tangan manusia biasa. Dan dia juga menyatakan akan menggunakan kerasukan iblis sebagai pembelaan. Pembelaan ini sendiri dia dapatkan setelah berbicara dengan Ed dan Lorraine Warren yang merupakan pengusir iblis terkenal pada masa itu. Beberapa bulan sebelum pembunuhan terjadi, David, adik dari Debbie yang berusia 11 tahun, mengatakan ia melihat sosok halus di rumah yang baru mereka tempati. Beberapa hari setelah pengakuan David tersebut, David mulai menunjukkan perilaku aneh, luka yang tiba-tiba muncul di tubuhnya, dan mimpi buruk yang berkelanjutan. Keluarganya memutuskan untuk meminta bantuan Warrens. Dalam pengakuannya, Warrens menyatakan bahwa tubuh David mengambang saat sedang kerasukan. Keluarga David juga memberikan kesaksian pada media bahwa saat iblis mengambil alih tubuh David, ia mulai mengerang dan matanya berubah menjadi putih. Barang-barang di rumah mereka juga berterbangan. Kerasukan yang diduga terjadi pada David akhirnya diselidiki oleh gereja Katolik. Menurut Lorraine, ada 6 pendeta yang berpartisipasi dalam 3 kali ritual pengusiran setan. Seluruh pendeta yang terlibat setuju bahwa David mengalami kerasukan. Selama pengusiran setan, Ed dan istrinya tahu bahwa ada 43 iblis yang merasuki David. Mereka menyatakan saat mereka meminta nama, David memberi mereka 43 nama yang berbeda. Pengusiran iblis selesai saat iblis keluar dari tubuh David dan tanpa disadari masuk pada tubuh Arnie. Debbie memberikan kesaksian bahwa setelah pengusiran iblis pada adiknya selesai dan sebelum penusukan pada Bono terjadi, tunangannya Arnie mulai menunjukkan perilaku aneh, seperti tiba-tiba tidak sadarkan diri, menggeram, dan berhalusinasi di mana dia tidak ingat dengan apa yang terjadi, termasuk kejadian saat pembunuhan. Hal ini mengingatkan Debbie pada apa yang terjadi pada adiknya David. Hakim yang menangani kasus Arnie menolak pembelaan atas dasar kerasukan iblis yang diajukan oleh pengacara Arnie dengan alasan bahwa pembelaan tersebut tidak relevan dan tidak ilmiah. Setelah penolakan atas pembelaan kerasukan iblis, pengacara Arnie memberikan pembelaan atas dasar melindungi diri, dan juri yang terlibat dalam persidangan tidak pernah mendengar lagi pembelaan atas kerasukan iblis tersebut. Pada bulan November tahun 1981, para juri berunding selama 15 jam
dalam jangka waktu 3 hari, membuat keputusan bahwa Arnie bersalah atas pembunuhan tingkat 1. Dia didakwa dengan hukuman 10 hingga 20 tahun penjara. Arnie dibebaskan setelah menjalani hukuman penjara selama 5 tahun. Dia dibebaskan lebih cepat karena berperilaku baik selama menjalani masa hukumannya. Selama di penjara dan setelah dibebaskan dari penjara, Arnie tidak pernah menunjukkan gejala kerasukan. Warren sendiri menyatakan bahwa kerasukan bisa datang dan pergi dengan cepat dan tidak berkelanjutan. Debbie dan Arnie menikah pada tahun 1984 saat Arnie masih dalam penjara. Arnie melanjutkan hidupnya tinggal bersama Debbie dan kedua orang tuanya. Mereka juga dikaruniai 2 orang anak. Mereka, termasuk Ed dan Lauren Warren, bersikukuh atas kesaksian mereka. Kerasukan iblis yang terjadi adalah nyata.